Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Tidak bosan-bosannya kita memperbaiki rasa syukur dan puji kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan karunia beliaulah pada hari ini kita keluarga besar Universitas Dharma Andalas pada sore hari ini masih diberikan kesempatan, kesehatan, nikmat yang tidak terduga jumlahnya untuk dapat mengikuti kegiatan yang insya Allah memberikan barokah kepada kita semua yang kita kemas dengan nama Mutiara Ramadan. Mana sebuah acara yang kita kemas dengan tujuan untuk memberikan atau memberi dan menerima nasihat Ramadan untuk para pelajar, mahasiswa, dosen, tendik, dan juga umum. Selanjutnya, selawat bering salam tak luput kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hantaran kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, Bapak Rektor, Bapak Dedi Fitra Johor, narasumber, Bapak-bapak, ibu-ibu, para dosen yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, tendik, mahasiswa, serta siapapun yang pada sore hari ini dapat merelay kegiatan kita ini yang insya Allah kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada sore hari ini kita mendapati sebuah momen yang luar biasa karena pada sore hari ini topik kita adalah obat pada rahasia sukses karir. Ini obatnya tulisannya double B dengan double T ini. Seperti apa? Obat PD, maaf. Ya, seperti apa ini nanti kita akan dengarkan uraian dari Bapak Dedi Fitra Johor. Beliau ini adalah orang yang luar biasa, guru kita semua, karena dulu pernah pertama kali bertemu di Basko Mall pada kegiatan seminar kita dulu, ya Pak Dedi. Untuk diketahui bahwa Pak Dedi Fitra Johor SEMM ini adalah CEO dari PT ASB Indonesia. Tidak cukup sampai di situ saja, beliau juga menjabat sebagai CEO PT Hore Kencana Indonesia. Selesai? Tidak, masih ada lagi. Beliau juga adalah founder Yayasan Indonesia Entrepreneur ya, Network, atau disingkat dengan IEN. Jadi luar biasa sekali, mudah-mudahan dengan paparan beliau pada sore hari ini, kita bisa mendapatkan hikmah, ya, motivasi, pelajaran, apapunlah namanya itu, hingga dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan bagi beliau yang menyampaikan nantinya bisa menjadi amal ibadah. Mumpung pada saat ini kita berada di bulan suci Ramadan. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, mari kita sama-sama berikan waktu dan kesempatan kepada Bapak Dedi Fitra Johor SEMM untuk menyampaikan materi beliau ya selama kurang lebih 30 menit ke depan. Kepada Pak Dedi, waktu dan tempat kami sediakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Rektor, Pak Dedi Putra, yang kami hormati Bapak Ibu dosen sertifikat akademik Universitas Dharma Andalas, spesial untuk Pak Yalmiadi Sasing yang telah memoderatori kegiatan kita pada sore hari ini. Pada sore yang dahsyat luar biasa ini, alhamdulillah kita masih diberikan rahmat dan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu rahmat sehat, rahmat kesempatan, rahmat berbagi, yang pada intinya adalah benar yang dikatakan oleh agama kita, sebenarnya sukses itu adalah orang yang luar biasa dan bisa berbagi kapan saja dia mau. Dan ternyata kita yang hadir pada saat ini menurut pandangan kami adalah orang-orang yang sukses, orang-orang yang selalu bisa menginspirasi, apakah buat diri sendiri, terutama buat diri kami sendiri, dan juga buat kita semuanya. Selanjutnya, selawat beriring salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, sosok tauladan yang perlu kita sikapi, kita contoh, dan kita tauladani sikap-sikap beliau. Pada kesempatan yang luar biasa ini, sebuah momen menurut saya untuk bisa berbagi di hadapan Bapak Ibu. Sebenarnya mungkin kurang pas kalau saya berbagi,
Karena pada kesempatan yang sama sebenarnya saya juga adalah sedang belajar banyak dari Bapak Ibu. Karena saya yakin bahwa yang hadir di sini adalah orang-orang yang dahsyat seperti itu. Pada momen hari ini saya akan sedikit share Bapak Ibu tentang satu hal yang menarik berdasarkan pengalaman kami baik di dunia bisnis dan pengalaman sebagai profesional di bidang konsultan, bisnis dan manajemen di beberapa kota di Indonesia. Tentu timbul pertanyaan, kenapa pada sore hari ini kita berbicara tentang self-confidence, atau dengan kata lain adalah percaya diri. Sebenarnya hal ini sangat erat kaitan dengan problem yang kami hadapi kira-kira hampir 30 tahun yang lalu atau 35 tahun yang lalu. Mungkin juga problem ini pernah dihadapi oleh banyak orang, atau oleh anak-anak muda pada hari ini mungkin mengatakan lagi insecure, lagi baperan, lagi apa dan sebagainya. Ternyata hal ini Pak yang juga pernah kami alami waktu dulu sebenarnya ketika berbicara tentang yang namanya self confident atau percaya diri. Jadi di situ saya melahirkan obat PD. Nanti buat teman-teman kalau seandainya karena ini acaranya hanya 30 menit, buat teman-teman atau adik-adik mahasiswa yang mengikuti event ini, Anda boleh saya kirimkan sebuah e-book yang berjudul adalah Obat PD, Rahasia Sukses di Dunia Karir dan Kerja, seperti itu bagi Anda yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Pada waktu itu satu kondisi yang kami alami sebenarnya ketika di SMP atau di SMA, saya waktu dulu Pak Yal adalah orang yang ketika di SD orangnya sangat overconfidence, sangat luar biasa overconfident banget. Sehingga kalau ditanya, kalau orang biasanya SD itu berapa tahun? SD itu biasanya 6 tahun. Tetapi Dedi pada waktu itu kira-kira, saya SD itu hanya 5 tahun. Jadi dari kelas 4 itu langsung naik ke kelas 6, Pak. Jadi kelas 5-nya nggak ada. Saking overconfidence-nya, Pak ya. Ketika di SMP ada satu lomba yang pernah saya ikuti dan kisah itu saya tulis di dalam buku saya, yaitu Knock Out, 21 kisah inspiratif yang pernah meng-KO kehidupan yang keras yang saya tulis bersama Bosman Mardigu, Bosman Sisontoloyo seperti itu. Mungkin kalau Bapak Ibu mengikuti YouTube-nya, saya ada menulis bersama dia. Di situ saya mengikuti satu lomba, yaitu lomba pembacaan Undang-Undang Dasar 45. Oh, ini pede banget, Pak Yal. Tetapi kena saking pedenya saya, pada waktu itu entah kenapa, entah apa yang terjadi, saya nggak tahu. Dan ketika saya tampil di panggung, ternyata kaki saya gemetaran, Pak. Kaki saya gemetaran, demam panggung seperti itu. Dan akhirnya semua orang bersorak menteriakin saya. Sejak saat itu saya menjadi namanya Dedi Gempamen. Wow. Jadi kalau hari ini ada teman-teman bilang saya Dedi Gempamen, saya yakin dia itu adalah teman SMP saya. Ya. Sejak saat itu Bapak Ibu, saya menjadi orang yang tidak percaya diri. Apa tanda-tanda orang yang tidak percaya diri? Yang pertama, dagunya turun ke bawah. Dagu turun ke bawah, kalau jalan sering nunduk, bahu agak turun sedikit, dan kalau duduk di salah satu majelis ilmu pasti duduknya di belakangan. Kalau mau ngomong sesuatu hal yang ingin disampaikan, itu ngomong nggak bisa. Kenapa? Karena sesuatu hal atau percaya diri atau kemampuan diri yang ada di dalam diri pada waktu itu sudah tidak ada. Sehingga ketika itu saya menjadi pribadi yang sangat-sangat tertutup, Bapak Ibu. Ketika SMP, SMA, dan barulah ketika di awal-awal tahun kuliah, ibu saya bertanya kepada saya, Dedi, berapa lama kamu akan menjadi orang yang tidak percaya diri? Ingat, nah, masa lalu tidak boleh ditatap dengan kaca spion. Kalau mau melihat kaca spion, sekali-sekali aja. Dan berikutnya, menataplah masa depan dengan penuh kepercayaan diri. Saya pikir betul juga ya yang dikatakan oleh ibu saya. Kalau waktu itu saya menjadi orang yang tidak percaya diri, benar-benar saya selalu demam panggung. Nah, sampailah pada suatu hari ibu saya bilang demikian, di situ saya merasa tergugah. Ternyata begitu banyak kesempatan saya yang hilang selama ini ketika saya tidak percaya diri. Dulu saya punya impian yang sangat besar, mau menjadi seorang
misalnya mau menjadi seorang akabri lah kira-kira seperti itu. Tetapi saya nggak pede. Kenapa nggak pede? Buat lamar aja saya nggak pede, Pak. Buat nulis surat lamaran aja, Pak Yal, saya nggak sanggup. Kenapa? Karena saya sudah memblame diri saya bahwa saya tidak memiliki kekuatan. Saya tidak punya kemampuan apapun. Sampailah di tahun 1 kuliah, ini sebuah wake up, kata guru saya, if you want, jika kira-kira begini, jika impian Anda ingin menjadi kenyataan, maka langkah yang harus Anda lakukan adalah bangun dari tidur panjang Anda. Ternyata selama ini saya masih bangun. Ternyata selama ini saya menjadi pribadi yang sangat tertutup. Ternyata saya selama ini menjadi orang yang tidak nyadar dengan kemampuan diri sendiri. Dan saya selalu diselimuti oleh kegalauan, keinsecurean yang membuat saya semakin semakin jauh dari impian saya. Nah, ternyata ketika saya pahami, rupanya percaya diri ini adalah salah satu kemampuan yang wajib dimiliki oleh seseorang yang baik ingin sukses di bidang karir atau di bidang bisnis. Dengan kata lain, kita bisa katakan percaya diri itu adalah kemampuan diri sendiri untuk melakukan sesuatu secara sadar untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Jadi, kebanyakan kalau hari ini kita perhatikan, berdasarkan pengalaman juga Bapak Ibu, ketika kami buka lowongan pekerjaan begitu banyak, terutama bagi teman-teman yang ingin masuk di dunia pekerjaan, kalau hari ini sedang ada lagi mencari pekerjaan, saya perhatikan mereka nggak pede amat. Kalau sudah ditulis misalnya seperti ini, harus punya pengalaman. Apa yang terjadi? Mereka tidak sanggup untuk melamar. Yang muncul di kepala mereka adalah mereka akan asumsi mereka pasti akan ditolak. Jadi blocking mentalnya sangat besar sekali. Jadi pada saat ini saya ingin juga mengatakan kepada teman-teman semuanya, marilah kita hari ini melakukan satu tindakan yaitu self confidence, mulai percaya diri, dan percaya diri itu ternyata bisa kita ciptakan dari awal. Lalu apa manfaatnya kalau seandainya kita penuh dengan kepercayaan diri? Ya, sebenarnya kalau sikap percaya diri ini seperti yang saya katakan tadi adalah sikap karakter orang-orang sukses. Jadi berbicara juga tentang self confident ini berbicara tentang price, tentang kemampuan, tentang value sebenarnya, tentang nilai-nilai yang wajib dimiliki dan harus ada oleh orang-orang yang ingin jauh lebih berhasil. Apa kalau gitu boleh kita lihat apa manfaatnya kalau kita lebih percaya diri? Satu, orang-orang yang bertipe percaya diri dan mereka menyadari punya kemampuan, menyadari punya keunggulan, mereka pasti di dalam setiap komunitas apapun, apakah itu bisnis, apakah itu mencari pekerjaan, mereka yakin dulu. Jadi berbicara yakin dulu baru lihat. Artinya adalah kalau berbicara percaya diri, sesuatu itu adalah yakin dulu, baru lihat. Jangan lihat dulu, baru yakin. Ini yang disebutkan dengan keyakinan yang lebih padu. Jadi ketika misalnya Anda ingin sukses di bidang karir, ingin sukses di bidang bisnis, ingin sukses di bidang apapun, hal yang dimiliki oleh orang self-confidence tadi adalah yakin. Artinya yakin itu adalah dia percaya dulu, baru lihat. Bukan lihat hasilnya dulu, baru percaya. Itu akan terbalik. Jadi bisa dikatakan orang yang punya jiwa self-confidence, di lingkungan apapun, di lingkungan terpuruk, di lingkungan bertumbuh, dia pasti akan menjadi seorang leader di sana. Jadi saya meyakini waktu dulu seperti yang saya katakan, saya adalah orang yang tidak pede. Setelah saya dikasih tahu oleh banyak orang, Dedi, kamu punya kemampuan dan punya kekuatan untuk melakukan banyak hal. Dan sejak saat itu, Bapak Ibu, saya tanamkan di dalam diri saya, Dedi, you are a great man, seperti itu. Anda adalah orang yang luar biasa, dahsyat, dan bisa diandalkan. Itu doktrin yang selalu saya sampaikan kepada diri saya. Berikutnya Bapak Ibu, apalagi manfaat PD? Manfaat PD tentu kita akan tidak takut menghadapi kegagalan. Banyak orang yang gagal di dalam hidupnya karena tahap awal mereka tidak percaya dengan kemampuan mereka. Berikutnya tentu menciptakan menciptakan peluang-peluang dengan ingat PD itu adalah semacam apa ya, kayak magnet begitu. Mungkin Pak Yal boleh lihat kalau ketemu dengan teman loyo dan ketemu dengan teman PD, kedua-duanya selalu punya magnet, Pak. Tetapi saya yakin kalau ketemu dengan yang lebih percaya diri, kita jalan bareng dengan dia aja,
Kita jalan bareng dengan dia, kita ada di samping dia, dagunya sedikit naik, dagunya pede, wajah cerianya, tegapnya pas ketemu, sangat meyakinkan. Nah, tentu ini akan membawa orang-orang yang berada di sampingnya menjadi ikut percaya diri. Nah, berikutnya Bapak Ibu, tentu apa yang harus bisa kita lakukan supaya PD ini terus bisa kita buat atau kita create atau kita explore di dalam diri kita sehingga kita bisa mencapai karir yang kita inginkan. Yang pertama Bapak Ibu adalah atasi kekurangan. Ya, kalau hari ini merasa punya kekurangan dalam artian nggak bisa speaking English, nggak bisa komputer, nggak bisa punya kemampuan teknis yang lain, perbaiki itu secepatnya. Ya, misalnya karena saya yakin perbedaan antara orang-orang sukses dengan orang gagal sangat tipis, teman-teman semua. Orang sukses, diri mereka selalu merasa bodoh dan mereka selalu ingin tumbuh dan belajar dan belajar. Belajar atas apa? Belajar atas kekurangan yang mereka miliki. Sedangkan orang-orang gagal, mereka selalu berpikir sudah bisa, padahal kadang-kadang tidak bisa. Nah, kalau kita ingin lebih pede kita ada, karena pede ini Bapak Ibu berkaitan dengan namanya brand, personal branding kita, karena ketika kita punya PD, berarti orang-orang sudah bisa membranding tentang diri kita itu siapa yang sebenarnya. Jadi satu adalah atasi kekurangan. Coba kita tanya diri kita, tanya kepada teman-teman kita, apa sih kekurangan saya? Coba kita teli mungkin ada 10 kekurangan kita, dan kita belajar untuk mengatasi kekurangan itu. Berikutnya adalah apa lagi yang harus kita buat supaya PD kita jadi lebih baik. Berikutnya adalah ini berkaitan dengan yang kedua tadi, komunikasi dengan orang-orang terdekat. Misalnya setiap waktu dan setiap kesempatan ketika kita ngobrol dengan teman, dengan sanak, dengan saudara, Pak, Bu, Bapak Ibu, tolong dong secara fair, lebih tanpa mengenal saya, bisa nggak menilai tentang diri saya apa? Coba Anda sebutkan 3 hal tentang diri saya, baik yang itu yang positif dan negatif. Dan nanti kita coba cari bantu apa yang menjadi masalahnya tadi dan kira-kira solusi apa yang harus kita lakukan. Ini adalah yang kedua untuk mengatasi bagaimana kita supaya bisa mendapatkan diri supaya lebih percaya diri tadi. Berikutnya Bapak Ibu adalah yaitu bersyukurlah atas semua yang Anda miliki. Nah, ini yang sangat penting sekali. Ketika kita ingin lebih percaya diri, biasanya yang muncul di diri kita adalah ketika kita berbicara kepada orang lain adalah tentang kelemahan diri kita. Kamu bisa nggak lakukan ini? Kalau ketika kita jawab, saya nggak bisa, saya nggak sanggup, itu nggak mungkin terjadi dengan hidup saya. Saya itu orangnya pemalu, saya itu orangnya mudah frustasi, saya itu orangnya yang nggak pedean, saya itu orangnya nggak punya semangat. Nah, sekarang kita balik lagi. Bagaimana caranya kita bisa melihat dengan konteks yang lebih lain. Coba bayangkan begitu banyak orang di luar sana yang tidak seberuntung kita, yang hari ini kita memiliki semua kemampuan. Misalnya kita sudah mulai bisa memperbaiki diri untuk berbicara bahasa Inggris, untuk berbicara tentang public speaking, tentang kemampuan-kemampuan yang lain. Berarti ketika kita mulai mensyukuri apa yang kita miliki, biasanya kemampuan-kemampuan yang lain pun juga akan bisa kita gali dan muncul. Jadi ketika kita mau lebih pede, bersyukur, betul sekali yang diajarkan oleh agama kita, ketika engkau bersyukur, maka nikmat akan selalu ditambah. Jadi jangan ngeluh selalu. Jadi kalau mulai ada teman-teman hari ini, sobat semuanya hari ini teman Anda, tetapi hobinya ngeluh setiap hari, sebenarnya secara tidak langsung energi PD Anda yang high tadi sudah mulai tinggi dan sebagainya akan tertarik oleh orang-orang yang negatif tadi. Saya selalu mengatakan kepada banyak teman-teman saya, memang kadang-kadang teman bisa harus dipilih. Kenapa? Karena akan mempengaruhi lingkungan kita dan sebagainya. Berikutnya, berpikir positif. Ya, berpikir positif tentu sangatlah penting supaya PD ini bisa terlahir, tidak berburuk sangka, selalu punya pikiran positif, karena pikiran positif adalah ibarat wadah. Wadah itu ketika kita isi dengan hal-hal yang sangat positif, dia pun juga akan memberikan dampak positif.
Berikutnya, supaya kita lebih pede, Bapak Ibu, belajarlah untuk selalu membantu orang lain. Misalnya, apa yang bisa kita bantu buat orang lain? Kami punya sedikit program kecil bersama-sama dengan teman-teman di Indonesian Entrepreneurship Network, Bapak Ibu. Kebetulan di situ pun juga banyak UMKM. Lalu saya pikirkan kepada dia, ingat ya, sekecil apapun Anda sudah mulai harus berbagi. Kenapa saya katakan bisnis itu sebenarnya artinya adalah berbagi salah satunya. B yang pertama adalah brave, itu adalah berani. Dan yang kedua, I itu adalah investasi pada knowledge, kata saya. Dan S yang ketiga adalah share. Jadi bisnis itu belajar juga untuk menguntungkan orang lain. Jadi ketika kita belajar menguntungkan orang lain, yakinlah bahwa suatu hari nanti keuntungan akan datang buat kita. Tepatnya Bapak Ibu, kalau saya di dalam bisnis selalu bilang, kalau Anda jangan pernah cari duit. Kenapa begitu? Karena kalau Anda cari duit, Anda akan diperbudak oleh duit. Caranya adalah berbagilah dengan kualitas dari produk Anda, maka duitlah yang akan mengejar Anda. Ini saya katakan namanya bisnis seperti itu. Itu saya menganalogikan Bapak Ibu, karena ini berkaitan dengan tingkat percaya diri sebagai seorang pengusaha atau seorang profesional. Tugas daripada seorang profesional adalah belajar untuk berbagi satu dengan yang lainnya. Jadi kalau hari ini Anda mengatakan, saya nggak punya uang Pak, saya nggak punya ini untuk dibagi. No, itu bukan berkaitan tentang uang, tetapi berkaitan tentang diri kita. Apapun sebenarnya bisa kita bagi kepada banyak orang. Ya. Berikutnya, apalagi yang harus bisa kita eksplor teman-teman untuk bisa melahirkan PD, di samping kita membantu orang lain adalah berikutnya adalah belajar dari kesalahan. Ya, apa kesalahan yang selama ini pernah kita buat, atau apakah kesalahan-kesalahan yang selama ini yang perlu kita evaluasi diri, sehingga ini sebenarnya berkaitan dengan poin 1 dan poin 2. Saya masih ingat Bapak Ibu, salah satu hal ketika membangun bisnis kecil kami di tahun 98, sebenarnya saya masih mahasiswa Bapak Ibu, tetapi saya waktu itu belajar membangun sebuah bisnis kecil, yaitu bergerak di bidang teknologi informasi. Tetapi alhamdulillah di tahun 99 bangkrut yang pertama. Kenapa? Karena ilmunya nggak punya, seperti itu. Di tahun 2000 saya juga bangun lagi bisnis yang kedua. Setelah bangun bisnis yang kedua ini masih di bidang teknologi juga, dan alhamdulillah tetap bangkrut begitu Pak Yal. Lanjutnya di 2001 saya bangun lagi bisnis saya yang ketiga, yaitu bergerak di bidang transportasi. Ternyata bangkrut lagi. Dan yang keempat saya bangun lagi bisnis saya dan ternyata tetap bangkrut. Kenapa Bapak Ibu? Karena waktu itu saya tidak mau belajar, merasa sudah mampu dan merasa sudah bisa. Berarti saya pikir kesombongan saya dan ketidakmampuan dan ketidakmauan belajar pada waktu itu mengorbankan banyak hal di dalam hidup saya sendiri, Bapak Ibu. Jadi waktu itu saya 4 kali bangkrut, ketika itu tidak bisa melakukan apapun, dan akhirnya kita tidak punya apa-apa, menelan kerugian begitu banyak. Kenapa? Karena ongkos kesombongan, tidak mau belajar, merasa sudah pintar, ternyata sebenarnya nggak bisa apa-apa. Dan itu secara tidak langsung akan mempengaruhi kepada tingkat percaya diri yang kita miliki. Jadi benar sekali, orang-orang sukses adalah orang yang self confidence, dengan kata lain adalah orang-orang yang terus bertumbuh dan terus belajar. Berikutnya Bapak Ibu, apalagi supaya kita lebih percaya diri. Nah, ini sebenarnya berkaitan dengan penampilan kita, dan juga berkaitan dengan postur tubuh, dan juga berkaitan dengan gerakan dan sebagainya. Ini lebih kepada fisik yang kita miliki, dan fisik yang kita miliki pun juga akan mempengaruhi tentang percaya diri atau tidaknya kita untuk memulai sesuatu. Jadi saya bisa ingin katakan bahwa percaya diri adalah salah satu bagian penting untuk bisa menuju kesuksesan. Memang berbeda banget kalau waktu dulu kita mengenal istilah tong kosong, tong kosong nyaring bunyinya. Tetapi kalau zaman sekarang udah kebalik Bapak Ibu. Saya selalu mengatakan tong berisi memang berbunyi. Jadi kalau kita berisi harusnya berbunyi, ya. Jadi saya ingin mengatakan kalau kita punya kemampuan,
Kita harus eksplor kemampuan kita dan harus kasih tahu orang sehingga orang lain itu merasa mendapatkan manfaat dari kita. Ibaratnya sebuah produk, kalau kita punya kemampuan dan punya produk yang bagus, jangan didiamin. Kalau kita punya potensi diri yang bagus, jangan didiamkan teman-teman. Anda harus explore. Anda harus create YouTube Anda harus create mungkin IG Anda harus create apapun Anda harus buat. Dan harus Anda kasih tahu orang lain bahwa Anda adalah orang yang memiliki potensi diri. Dengan kata lain, Anda adalah orang yang percaya diri. Tentu sangat berbeda Bapak Ibu percaya diri dengan overconfidence alias sombong dan sebagainya. Ini tidak demikian. Karena saya selalu mengartikan PD adalah sebuah tindakan kesadaran akan nilai-nilai dan kemampuan yang kita miliki. Nah, lanjut lagi, ketika kita bisa bayangkan, coba bayangkan, kalau seandainya kita punya self confident yang rendah. Mungkin Anda bisa menilai diri Anda hari ini, termasuk saya sendiri karena saya juga pernah mengalami demikian. Kalau misalnya ada satu peluang, contohnya misalnya ada satu peluang untuk berkarir gitu. Tetapi di situ sudah dikatakan misalnya yang tidak memiliki kualifikasi dilarang melamar. Kalau Anda yang menjadi orang yang tidak percaya diri, Anda pasti nggak mau bikin surat lamaran. Ya, kenapa? Karena di sana sudah dibilang bahwa yang tidak memiliki kompetensi yang dia tidak boleh tidak bisa melamar. Dan hal ini teman-teman ternyata terjadi di saya waktu dulu teman-teman. Saya masih ingat ketika saya bangun bisnis yang pertama, yang keberapa di tahun 2002, saya mengikuti satu lomba kompetisi bisnis planning, yaitu satu lomba untuk mendapatkan investasi di Swiss Contact dari Swiss di Indonesia, yaitu untuk mendapatkan sekian kalau nggak salah lebih kurang 0,5 miliar pada waktu itu di tahun 2003. Salah satu syarat yang ditulis oleh teman-teman dari Swiss pada waktu itu, yang tidak memiliki kompetensi, yang tidak sesuai syarat, dilarang untuk melamar, untuk mengajukan business planning. Dalam pikiran saya, wow, ini luar biasa juga ya. Ngapain aja kita udah nggak bisa. Tetapi saya pikir, saya pantang, sebelum saya tempuh, saya tidak akan pernah untuk pulang. Akhirnya apa teman-teman? Saya tetap mengajukan proposal saya pada waktu itu. Ternyata apa? Betul sekali, proposal saya ditolak. Saya nanya, kenapa ditolak? Karena ini tidak memenuhi kualifikasi, tidak cocok syaratnya. Lalu saya tanya, apa syarat yang dibutuhkan? Syarat yang dibutuhkan katanya adalah harus memiliki sesuatu yang diikat. Misalnya punya sesuatu hal yang bisa diikat katanya. Oke lah kalau begitu, akhirnya saya pada waktu itu gagal teman-teman. Tetapi saya mengatakan itu bukan gagal. Itu hanya proses untuk bertumbuh. Karena tidak ada kata gagal. Yang ada itu adalah sukses dan belajar. 1 kali ditolak harus datang 10 kali. Besok saya ajukan lagi Pak Yal. Saya ajukan lagi, ternyata apa? Saya ditolak lagi. Besok yang ketiga saya ajukan lagi, ditolak lagi. Sampai 10 kali saya ajukan, saya selalu ditolak. Dan akhirnya saya menyimpulkan, saya dapat pengalaman pembelajaran karena ditolak. Coba bayangkan kalau pada waktu itu saya menjadi pribadi tidak percaya diri, mungkin pada 1, 2, dan 3 saya sudah langsung tidak bisa menemui orang-orang pada waktu itu. Karena tekadnya sudah kuat, saya belajar lagi apa yang perlu saya evaluasi dari sebuah business planning ini. Dan pada akhirnya yang jadi pemenang itu tidak banyak. Rupanya yang lebih banyak pada waktu itu adalah mereka yang ingin masuk. Tetapi ketika mereka ingin masuk, lebih banyak menjadi seorang pecundang. Ternyata yang menjadi pemenang itu tidak banyak. Waktu itu pesertanya 300 orang, ya. Pada ke-10 kali ditolak, 300 orang tadi udah ditolak semuanya. Akhirnya saya tetap menawarkan diri untuk masuk. Akhirnya Bapak Ibu yang diterima adalah 3. Salah satu dari 3 di Indonesia itu yang diterima adalah saya. Lalu kenapa pihak yang tadi menerimanya? Karena dia pikir kamu terlalu bandel. Ditolak 1 kali kamu datang lagi, besok datang lagi. Ya akhirnya saya nyerah. Ya udahlah kalau begitu saya coba aja deh kamu. Coba bayangkan kalau pada waktu itu kita tidak memiliki self confidence yang lebih tinggi. Artinya kita gampang dipatahin oleh orang pada waktu itu.
Jadi saya bisa menyampaikan Bapak Ibu sedikit pengalaman pada waktu itu. Yakinlah menjadi pribadi yang self confident, karena dengan self confident ada kekuatan baru yang sedang dituntun. Tepatnya adalah take action, miracle happen. Lakukanlah, maka keajaiban akan terjadi. Jangan percaya dulu dengan sesuatu hal yang membelenggu tentang menganggap bahwa Anda harus perfeksionis dulu untuk melakukan satu tindakan. No, self confidence. Jadi itu Pak Yao, sedikit dari saya. Mohon maaf jika yang saya sampaikan kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi untayan penyampaian yang disampaikan oleh guru kita, Bapak Dedi, Bapak Dedi Putra Johor, yang sangat luar biasa sekali. Dan ya terus terang saya pribadi juga banyak tersinggung oleh pengalaman Pak Dedi gitu ya. Nah, jadi, mohon maaf Pak kalau tersinggung. Bukan tersinggung dalam artian yang positif. Artinya saya begitu. Karena memang dulu saya juga termasuk orang yang tidak pede, karena secara fisik saya mulai di SMP, SMA itu saya paling kecil di kelas gitu. Jadi pede, atau kita disebut juga tadi sebagai karakter orang sukses, ya, itu merupakan personal branding kita, saudara-saudara. Nah, apabila kita mengalami masalah tentang pede ini, maka yang paling perlu kita lakukan, sebagaimana disampaikan oleh Pak Dedi tadi, adalah bangunlah, wake up, ya, bangunlah. Tunjukkan kepada dunia, dunia ya, kalau boleh saya lebihkan sedikit, bahwa kita bisa. Kita punya potensi. Ya tentunya tidak akan pernah sama dengan potensi orang lain, tapi yang pasti kita punya potensi yang berbeza dengan orang lain. Kalau saya boleh pakai istilah kampung saya, Pak Dedi, yes. If you want to be seen, stand up. Wow, amazing. Speak up. Ya. Kalau kita mau dilihat orang, ya mesti berdiri. Dan kalau mau didengar, maka kita harus berbicara. Kalau tidak dilakukan itu, yakinlah PD tidak akan pernah muncul. Nah, seperti itu ya Pak Dedi ya. Yes, nah, kemudian saya juga mau garis bawahi beberapa poin penting yang disampaikan oleh Pak Dedi pada sore hari ini, yaitu apa yang harus kita lakukan untuk menjaga atau menimbulkan percaya diri pada diri kita. Yang pertama adalah atasi kekurangan yang ada pada diri kita. Sekarang media belajar banyak sekali. Barusan saya bilang sama mahasiswa, hari ini kalau Anda ingin belajar, kalau ingin jadi dokter, Anda tidak perlu kuliah di Fakultas Kedokteran. Anda bisa belajar dengan menggunakan media. Kalau Anda ingin menjadi ahli hukum pun juga tidak perlu, tidak harus ke Fakultas Hukum. Kemudian yang kedua, komunikasi dengan orang-orang dekat. Terkadang kan ini ada Pak, komunikasi dengan orang dekat, tapi temanya berbeda. Bukan bagaimana menghilangkan PD kita, tetapi bagaimana justru menguatkan kekurangan kita. Ini bisa, saya nggak bisa. Nah, kata-kata nggak bisa itu mestinya memang harus kita hilangkan. Dan saya juga sudah buktikan itu. Kemudian bersyukurlah dengan yang kita miliki. Betul. Karena kadang apa yang kita miliki tidak dimiliki oleh orang lain, sehingga itu justru menjadi kekuatan pada diri kita. Terima kasih Pak Dedi telah mengingatkan. Yang keempat, berpikir positif. Ya, ini selalu dalam agama Islam juga selalu diingatkan di positive thinking. Selalu. Ini memang agak berat, tapi kita harus komitmen. Nah, kemudian yang kelima, belajar untuk selalu membantu orang lain. Dan apapun yang bisa kita miliki. Kalau kita punya uang, ya bantu dengan uang. Kalau kita punya ilmu, kita bantu dengan ilmu. Setidaknya dengan ide. Betul sekali Pak Dedi. Dan yang terakhir adalah belajar dari kesalahan. Ya, kalau boleh disebutkan bahwa experience is the best teacher. Ya, kesalahan bukan suatu kegagalan, tetapi kesalahan adalah sukses yang tertunda. Setuju Pak? Exactly. Dahsyat. Baik. Saya pikir demikian yang bisa saya simpulkan dari paparan luar biasa Pak narasumber kita pada hari ini. Tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Dedi Putra Johor, yang kami yakin beliau sangat sibuk sekali, tapi menyempatkan diri, menyisihkan waktu, tenaga untuk hadir berbagi di ruang Zoom Universitas Dharma Andalas kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak. Tentu yang kami mendoakan semoga setiap untayan kata, ya, motivasi yang Bapak sampaikan akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan dibalas dengan pahala yang berlipat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebagai pembawa acara, tentunya tidak luput dari kesalahan. Pak, ya boleh ada diskusi ini sedikit, masih ada waktu? Boleh.
Tentu Jangan ditutup langsung lah. Ini kebetulan dia dapat kita nih bersama-sama Pak Firlan ini yang oh iya 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 Pak. tenaga khusus ya untuk melakukan Sebelum proses transformasi nih Pak Dedi. Ya, Jadi sebelum kita ini sudah 3 tahun kita mencanangkan UNIDA menjadi perguruan tinggi yang melangkah ya, berkarakter entrepreneur. ya Tapi saya sampaikan kepada Pak Firlan juga kepada beberapa pemangku kebijakan ini di UNIDA, tujuan nampak, jalan tidak kelihatan gitu. Jadi tahapan-tahapannya, maka kita panggil profesional untuk masuk, bagaimana merubah cara pikir. Ya termasuk Pak Dedi dulu ya memberikan suatu motivasi, tetapi semuanya bersemangat, tapi tahapan-tahapannya sepertinya ya gimana ya, apa yang harus dilakukan next. Ini kan memang butuh experience. Nah, belum kalau pede. pengalaman kita khawatirnya ketinggalan momen nih karena pergerakan ekosistem ya dinamis dan sangat cepat. Maka kita butuh sekali peran daripada expertise ya yang seperti Pak Dedi yang sempat tumbang kemudian bangun lagi, tumbang bangun lagi gitu. Nah, tentunya ini bisa membantu kita untuk bisa mencari solusi yang cepat dalam rangka proses transformasi UNIDA menjadi perguruan tinggi yang berkarakter entrepreneur. Simpel saja sebenarnya kita berharap semua lulusan UNIDA tidak lagi mencari job seeker ya, tetapi bagaimana job creator. Minimal ketika dia berada di suatu instansi dia menjadi lokomotif untuk memajukan instansi, perusahaan atau dimanapun dia bekerja. Jadi perubahan paradigma membangun kemampuan ya. Kalau Pak Dedi ini kan sudah entrepreneur ya, menciptakan pekerjaan sendiri, walaupun gagal berdiri lagi, gagal. Ini kan butuh endurance, semangat yang sangat luar biasa dan ada kiat-kiatnya. Nah, kiat-kiatnya ini untuk bangun kembali, untuk tidak merasa nelangsa ya, setelah gagal lagi. Nah, ini adalah suatu teorema yang saya coba buktikan nih Pak Dedi. Batu keras, air itu kan lunak. Tetapi kalau waktu bisa menyebabkan dia bolong ya. Yang lunak bisa menghancurkan yang keras. Tetapi kan kapan? Nah ini. Nah maka dengan engineering sosial kita berharap kapannya itu bisa diprediksi, bisa dipercepat. Nah ini yang peran kita ingin UNIDA ya 2035 menjadi perguruan tinggi yang menjadi salah satu ya tujuan pendidikan generasi muda karena alumni yang lulusannya bisa melakukan perubahan lingkungan eksternal, minimal memajukan Sumatera Barat lah gitu, atau mengoptimalkan sumber daya alamnya. Nah inilah barangkali bagaimana kita merekayasa semangat dosen, karyawan, dengan mahasiswa, termasuk lingkungan eksternal Pak Dedi, organisasi sosial kita bersama-sama menjadikan Sumatera Barat salah satu kata orang Jawa gemah ripah lojinawi ya, atau negeri mandiri ya. Dia merdeka, terbebas daripada hutang misalnya, mohon maaf nih apa yang sedang ribut sekarang di berbagai tempat ya. Sebenarnya kita punya kemandirian ini gitu. Nah ini barangkali satu aja pertanyaan Pak Dedi, bagaimana segera recovery ketika persoalan kita hadapi itu ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah mungkin itu pertanyaan saya singkat saja Pak Dedi, supaya kebanyakan kita kalau kita kena batu, kemudian kita menghindar mencari jalan lain. Padahal sebenarnya bukan harus menghindar, mencari solusi ya. Kalau menghindar cari jalan lain, akan ketemu lagi persoalan yang sama. Bagaimana menghadapi problem tadi, sehingga kita bisa pada next step usaha berikutnya, kita bisa, kalau kita mencari jalan lain untuk keluar dari solusi, artinya persoalannya tidak ditangani dengan bijaksana. Nah ini Pak Dedi, mohon kiatnya atas pengalamannya, terima kasih. Langsung saya jawab ini Pak. Baik, terima kasih Prof. Ini pertanyaan yang berat ini Prof. Agak sulit untuk dijawab. Tapi paling tidak begini Pak. Mungkin ada satu pepatah mengatakan, membacalah maka kita akan pintar, bertidaklah maka kita akan sukses. Jadi kalau saya boleh melihat adalah bahwa selama ini mungkin kita di satu sisi antara belajar dengan bertindaknya mungkin kurang balance saja. Artinya kita bisa balik sekarang, mungkin lebih banyak berada pada tataran untuk action. Nah, action yang paling hebat menurut pandangan kami, kalau selama ini di dalam bisnis adalah, misalnya selama ini kita lebih banyak menguasai industri hilir, hulunya. Hulunya semuanya mungkin kita jago, semua bidang jago. Tetapi ada satu hal yang kadang-kadang kita lupa.
sebenarnya ini berkaitan dengan keberlangsungan, apakah itu bisnis, apakah itu organisasi, dan sebagainya. Yaitu adalah kurang bisanya melihat show me the money. Artinya memperlihatkan uang itu sebenarnya keberadaan adanya di mana. Dan keberadaan uang itu berada di mana, itu adalah ada di customer. Dan ketika kita berbicara customer, sebenarnya kita berbicara tentang problem yang dihadapi oleh customer. Saya masih ingat kemarin, Prof, ketemu dengan salah satu ketua pengadilan tinggi agama di salah satu provinsi. Saya nanya ke beliau, Pak, kira-kira di pertanyaan ini jadi sedikit menjurus begitu, Prof. Ketika saya tanya, Pak, kalau di daerah Bapak, kawin cerai itu berapa banyak, kata saya. Loh, kok Pak Didi nanya kayak begitu? Ya, saya lihat itu adalah sebuah masalah. Yes, ternyata di situ sangat banyak, Pak. Hampir 1.800 kasus per tahun. Ini problem. Lalu, saya tanya, ini problem, Pak? Yes. Apa bisnisnya? Kira-kira bisnis yang bisa muncul dari sini? Mikir dia dulu, Pak. Apa ya bisnis ada di sana? Dalam pikiran saya, pasti ada, Pak. Di mana ada problem, pasti ada bisnis. Dan sekarang temukan problem. Kalau itu adalah sebuah problem, menurut saya, berarti problem itu bagi siapa? Ya bagi orang lain. Tetapi bagi kita bukan. Problem adalah bagi Anda, tetapi bagi pengusaha adalah peluang, kata saya. Oh yes, Pak Didi. Iya, apa peluang bisnis? Ada, Pak. Mulai dari notaris pasti untung. Mulai dari konsultan pernikahan pasti untung. Mulai dari fotokopi di sekitar situ pasti untung. Nah, kalau begitu kata saya, Pak, temukanlah big problem yang nyata tadi, dan kitalah bersama-sama mencarikan solusinya. Maka di mana ada problem yang banyak, maka di situ benefit pasti akan bermain. Dan benefit bermain, maka uanglah yang akan mengejar kita. Itu pemahaman yang bisa saya lihat selama ini. Nah, kalau begitu, kira-kira benefit apa yang sudah kita berikan kepada banyak problem tadi, sehingga orang merasa untung di sana. Jadi betul sekali, untungkan orang lain, maka kita akan untung. Ciptakanlah peluang-peluang, dan sehingga orang lain merasa untung, dan dia ambil keuntungan itu saat ini, lama-kelamaan kita akan mendapatkannya. Nah, di sini konteksnya adalah marketing, Pak. Jadi, saya di dalam program digital marketing selalu membantu banyak UMKM dengan konsep seperti ini. Ternyata ketika ada show me the money-nya, ada sesuatu hal yang berkaitan dengan itu, tangkapannya jauh lebih cepat, Pak. Ketimbang saya tidak melakukan hal itu di awal. Itulah kira-kira sedikit, Pak. Temukan big problem-nya dan juallah benefit-nya, maka kita akan dicari oleh orang. Demikian sedikit, Prof. Terima kasih, luar biasa ini. Mudah-mudahan didengar semua Civitas Akademika. Kita akan coba temukan big problem UNIDA dan kemudian bagaimana kita membantu Sumatera Barat untuk maju. Terima kasih, Pak Dedi. Ya. Terima kasih kembali, Pak Prof. Baik, terima kasih. Pertanyaan luar biasa dan dijawab dengan tegas, lugas oleh narasumber kita. Untuk selanjutnya, saya ingin kembalikan kepada Pak Edward. Mungkin kalau ada hal lain yang ingin disampaikan, silakan. Karena waktu terbatas, mungkin cukup sampai di sini aja. Saya kembalikan ke Pak Yal. Mungkin kesempatan kita agak terbatas nih. Pak Firlan juga mau nanya. Bu As tadi juga ada chattingnya belum dibaca katanya. Tapi karena Ya, waktu kita, ya. Memang kita hari ini luar biasa. Ya, terus terang saya pribadi juga punya pertanyaan, tetapi karena waktu yang sangat terbatas, makanya dengan Pak Dedi ini tidak bisa hanya dengan 30 Ya, menit. kita undang lagi Pak Rektor di suatu acara. Ya, setuju nih Pak Firlan, juga kita undang Pak Dedi lagi nanti dengan dalam cara tim kita offline ya, lah. dalam rangka bagaimana proses transformasi. Ya. Terima kasih ya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak Dedi. Silakan Pak Yal. Terima kasih, Pak Firlan. Pak Firlan ini guru saya, Bapak Pak Prof. Saya banyak belajar dari beliau. Ini udah lama banget dulu, Pak Prof. Saya belajar Pak Dedi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekianlah paparan daripada Mutiara Ramadan kita pada hari ini. Sekali lagi, semoga memberikan manfaat bagi kita semua yang hadir, menjadi pahala bagi yang menyampaikan. Mudah-mudahan meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yal, Pak I, Bapak Ibu, khususnya Pak